Hari ini kita main-main ke Jepang, ngebahas kasus yang lagi heboh di sana, di mana bos Yamaha nyawanya itu di ujung tanduk karena ditolak putri kandungnya sendiri. Kenapa kok bisa ada kejadian seperti itu? Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Secret Fans. Hai C Intan, request bahas tentang kelenteng dong, tata cara masuk kelenteng, larangan dan anjuran, cara sembayang, jumlah hiyo untuk sembayang. Ini sudah Intan bahas, dua-duanya sudah Intan bahas. Untuk yang tentang tata cara masuk kelenteng, Intan pernah bahas di video Intan tentang mengenal agama Konghucu. Kalau yang cara sembayang juga Intan pernah bahas di cara pakai hiyo. Dua-duanya pernah tak bahas. Linknya tak taruh di deskripsi ya, Secret Fans. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria itu teman-teman bisa nulis komen, komennya bisa berupa saran, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa request video kayak Secret Fun ini tadi, bisa berupa dukungan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Hello, I'm Hidaka, President of Yamaha Motor Corporation. Sebelum masuk ke kasusnya, tak kasih tahu dulu profil dari CEO Yamaha, Yoshihiro Hidaka. Yoshihiro ini pria kelahiran tahun 1963. Berarti tahun ini, tahun 2024 nih ya sekarang, umur dia 61 tahun. Yoshihiro ini lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Nagoya. Yoshihiro gabung sama perusahaan Yamaha itu sejak tahun 1987. Dan karena Yoshihiro ini kerjanya bagus, perlahan-perlahan karirnya itu naik sampai di tahun 2018 dia jadi CEO Yamaha. Itu sudah pangkat tertinggi di perusahaan Yamaha. Yamaha ini perusahaan besar loh, kita semua pasti tahu kan Yamaha. Kalau teman-teman nggak tahu Yamaha, berarti teman-teman nggak hidup di bumi, hidupnya di Pluto. Menurut Worldmind, gajinya si Yoshihiro ini itu 1,34 juta USD, yang mana kalau dirupiahkan itu sekitar 20,6 M. Yoshihiro ini punya anak putri yang tahun ini usianya 33 tahun. Namanya adalah Hana Hidaka. Dan tidak terlalu banyak tentang Hana Hidaka ini. Dari infonya diketahui bahwa Hana Hidaka ini tidak bekerja. Wajar kalau tidak bekerja, anaknya orang kaya ya kan. Kalau bisa tidak kerja tapi kaya raya ya ngapain harus kerja. Cita-cita semua orang loh, makan, tidur, dandan, traveling terus, tapi duit tetap ada. Hana dan bokapnya ini tinggal di kota Iwata, prefektur Shizuoka, Jepang. Jadi ceritanya pada hari Minggu 15 September setengah 6 sore waktu Jepang, si Hana ini mengontak kepolisian atas laporan kekerasan yang dia alami. Pelakunya siapa? Bapaknya sendiri, Yoshihiro. Karena dapat laporan, didatengin dong itu rumahnya Yoshihiro. Entah mereka itu kayak gimana, pokoknya endingnya nih ya, permasalahan itu diselesaikan secara damai. Yang mana ini ngebikin si Hana itu tidak puas, tapi si Hana tidak bisa apa-apa. Ya gini, kalau orang kaya kena kasus, ujung-ujungnya itu damai. Kayak kasusnya PDD, kasus terus sejak puluhan tahun tapi damai terus. Bahkan Hana ini sempat nulis di akun X. Akun X itu dulunya Twitter. Cuitannya kayak gini, tak bacain. Saya putri dari Presiden Yamaha Motor Yoshihiro Hidaka. Ayah saya nyerang saya, nampar saya 6 kali dan menjabak rambut saya. Saya melarikan diri dan menelpon polisi, tapi mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan damai. Dan kami masih tinggal di rumah yang sama. Saya telah didiagnosis menderita gangguan bipolar dan ADHD dan saya masih berusaha untuk bekerja, tapi keadaan tidak berjalan dengan baik.
Ya kayak gitu Twitternya, ADHD kayak bipolar kayak itu gangguan kejiwaan yang Intan sendiri nggak terlalu paham maksudnya itu apa. Intan sudah baca tapi tetap nggak paham, saking pinternya Intan itu. Nggak mudeng sama penyakit-penyakit psikologis kayak gini. Jadi Intan nggak bisa menjelaskan ya, takut salah. Malah katanya Intan ini didiagnosa kena NPD sama temennya Intan. NPD itu penyakit yang narsis-narsis gitu loh, kayak penyakitnya Beyonce. Karena Intan kalau dipuji itu seneng. Loh, emang normalnya orang kalau dipuji itu sedih apa gimana? Balik lagi ke kasusnya Hana, karena Hana itu tidak puas dengan hasil akhir yang damai itu. Mungkin Hana itu mengharapnya bapaknya itu masuk penjara, nggak tahu juga ya. Si Hana yang masih dongkol ini nih pada tanggal 16 September, jadi itu malam harinya. Kejadiannya kan 15 September sore, ini 16 September jam 3 pagi. Pas Yoshihiro lagi tidur, Hana itu pergi ke dapur ngambil pisau dapur dan dilayangkan ke lengan kiri ayahnya. Hana ini kan cewek normal ya, dia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ini yang pertama kali dia lakukan, itu pun karena dia dongkol, tidak ada persiapan yang kayak gimana. Jadi setelah melakukan hal itu, Hana ini ada panik-paniknya. Bukannya kabur, dia malah nelpon polisi. Karena polisi mendapatkan panggilan darurat, ya polisi datang ke rumahnya Hana. Polisi datang segera ke kediaman mereka dan Hana langsung diamankan. Departemen Kepolisian Shizuoka itu nangkep Hana atas dugaan percobaan pembunuhan. Tapi kalau menurut Intan sih Hana ini nggak ada niatan untuk menghilangkan nyawa ayahnya ya. Karena dia nikam itu dilengan guys, bukan di leher, bukan di dada, ya kan, ini masih jauh dari nyawa. Anak SD pun tahu. Kayak niatnya Hana itu cuman mencacatkan lengan bokapnya supaya nggak bisa KDRT lagi. Dan beneran kan Yoshihiro itu cuman kena luka ringan kok, masih jauh dari nyawa. Kasus ini kan bulan September kemarin nih ya, sekarang bulan Oktober. Pada waktu itu masih polisi itu bilangnya dalam penyelidikan, masih proses investigasi. Lah tapi sekarang bulan 10, sudah 1 bulan tahun lebih tidak ada update. Jadi ya infonya cuman sebatas ini. Kasus ini hilang bagai ditelan badai kayak kasusnya PDD. Ya wajar aja, Yoshihiro orang kaya. Lagi pula Yoshihiro ini orangnya tertutup. Ini kan salah satu peristiwa yang bisa dibilang memalukan, iya kan, masalah keluarga, iya kan. Ya cuman kita sebagai netizen nih ya bete aja, sudah nungguin sebulan, katanya proses investigasi, malah hilang kayak di PHP gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih ya permasalahannya apa, kenapa si bokap sama Hana itu sampai cekcok. Mungkin Hana itu tidak direstui menjalin cinta sama anaknya CEO Honda atau gimana, nggak tahu. Setelah insiden ini, Yoshihiro Hidaka itu mengundurkan diri dari jabatan CEO Yamaha. Tepatnya pada 30 September 2024. Dan CEO Yamaha digantikan oleh Katsuaki Watanabe. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan buat teman-teman yang mau coret-coret, mau nambah-nambahin, silakan loh coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.